Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya ingin mengerjakan soal berikut ini. Ini merupakan soal dari akuntansi perusahaan manufaktur, di mana pelajaran ini ada di kelas 12 akuntansi. Ini tentang harga pokok pesanan. Berikut ini adalah contoh soalnya. PT Karya Abadi bergerak di bidang percetakan yang memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Artinya, PT Karya Abadi akan membuat barang sesuai dengan pesanan dari customernya. Pada bulan April 2021, PT Karya Abadi mendapatkan pesanan sebagai berikut. Yang pertama adalah dari PT Sidu. Jenis pesanannya adalah majalah. Nomor pesanannya adalah 90, dimulai dari tanggal 2 April. Tanggal selesainya adalah 29 April. Jumlah yang dipesan adalah sebanyak 1000, berarti 1000 piece. Lalu harganya adalah 5000 per piece dan totalnya adalah 5 juta. Yang kedua adalah pesanan dari PT Karisma. Yang dipesan adalah kalender, nomor pesanannya adalah 91. Tanggal prosesnya adalah tanggal 5 April, tanggal selesainya adalah 20 April, dan jumlahnya adalah 1000 piece dengan harga satuan adalah 4000 dan totalnya adalah 4 juta. Terakhir dari CV Antik. Jenis yang dipesan adalah tabloid. Nomor pesanannya adalah 92, tanggal prosesnya adalah 3 April dan tanggal selesainya 25 April. Jumlah yang dipesan adalah 1000 piece dan harga satuannya adalah 4.500. Total keseluruhan adalah 4.500.000. Ini adalah yang dilakukan oleh PT Karya Abadi selama bulan April 2021. Nah, yang pertama adalah membeli bahan baku 500 kilo dengan harga satuannya adalah 4.000 dengan presentase penggunaan untuk masing-masing pesanan adalah 40%, 30%, dan 30%. Artinya 40% ini untuk pesanan majalah, 30% adalah kalender, dan 30% yang ketiga ini adalah tentang tabloid. Oke, kalau udah kita buat jurnal yang diperlukan. Jadi kita membuat jurnalnya sesuai dengan item satu per satu ya. Yang pertama kita akan membuat jurnal yang untuk item yang tulisannya satu. Nah, yaitu membeli bahan baku satu. Misalnya biar nampak bersebelahan. Yang pertama ya. Di sini selain membeli bahan baku dengan presentasi penggunaan berarti membeli bahan baku dan menggunakannya, berarti memakai, pemakaian bahan baku. Kita buat jurnalnya. Persediaan bahan baku senilai dari 500 dikali dengan 4000 yaitu 2 juta. Kreditnya adalah utang dagang. Kenapa pakai utang dagang? Karena di sini tidak disebutkan secara tunai ya. Kalau tunai berarti timbul kas. Kalau kredit timbul utang dagang. Oke. Ini yang jurnal untuk membeli ya. Ini pembelian bahan baku. Sekarang adalah pemakaian bahan baku. Karena di sini yang pertama membeli dan dengan presentase penggunaan. Kita bikin sekalian jurnal penggunaan bahan bakunya. Oke.
Debitnya adalah BDP biaya bahan baku. Kreditnya adalah persediaan bahan baku. BDP di sini artinya adalah barang dalam proses senilai 2 juta. Senilai barang yang kita beli. Dengan asumsi semua barang yang dibeli adalah kita gunakan. Oke, yang kedua, membeli dan menggunakan bahan penolong. Oke, kita buat jurnalnya. Berarti ini membeli dan menggunakan bahan penolong. Kalau yang pertama tadi tentang bahan baku ya, bahan baku. Ya, kalimatnya. Jadi kalau bahan baku berarti persediaan bahan baku, kalau kreditnya adalah utang dagang. Kalau memakai BDP biaya bahan baku, kreditnya adalah persediaan bahan baku. Nah, kalau udah debit bertambah, kalau dipakai dikreditkan berarti udah nol. Oke, sekarang adalah membeli dan menggunakan bahan penolong. Ini item yang kedua ya. Sekarang jurnalnya adalah saat membeli ya. Jurnal yang pertama adalah saat membeli. Jurnalnya persediaan bahan penolong. Kreditnya adalah utang dagang. Kalau secara kredit. Nah, sebesar 800. Terus kalau ada yang bertanya, Bu, kenapa presentasenya nggak ditulis kalian di sini? Presentasenya nanti kita buat perhitungan saat membuat perhitungan harga pokok produknya. Jadi ini presentase yang akan kita hitung saat barang tersebut sudah jadi dan akan kita jual. Kita lanjut. Yang berikutnya, tadi kan membeli dan menggunakan, sekarang adalah pemakaiannya. Berarti penggunaan berarti pemakaian bahan penolong. Oke, pemakaian bahan penolong jurnalnya berarti kalau bahan baku itu BDP biaya bahan baku. Tapi kalau bahan penolong itu adalah masuk kategori BOP, yaitu biaya overhead pabrik. Jadi debitnya adalah BOP sesungguhnya. Kreditnya adalah persediaan bahan penolong senilai 800.000. Kita lanjut lagi untuk berikutnya, yaitu menggunakan tenaga kerja langsung masing-masing adalah 1.500 jam, lalu ada 800 jam dan 1.300 jam dengan tarif rata-rata 1.000 per jam. Yang ketiga berarti tentang tenaga kerja langsung.
Tadi ini adalah biaya tenaga kerja langsung, berarti kita buat debitnya adalah pendistribusiannya, PDP biaya tenaga kerja langsung. Kita hitung dulu. 1.500 dikali dengan 1.000 artinya sudah 1.500.000. Lalu 800 dikali dengan 1.000 itu adalah 800.000 dan 1.300 dikali dengan 1.000 adalah 1.300.000. Jadi kita tambahkan 1.500.000 ditambah 800.000 ditambah dengan 1.300.000. Totalnya adalah 3.600.000 kita tulis. Oke. Untuk perhitungannya nanti saat kita menghitung harga pokok produksinya. Kita lanjut lagi di sini kan menggunakan tenaga kerja tak langsung masing-masing pesanan 500 jam dengan tarif rata-rata 2.000. Berarti 500 dikali 2.000 sama dengan 1 juta. Berarti ini masuk ke dalam ya BOP sesungguhnya. Karena biaya tenaga kerja tak langsung itu masuk dalam BOP sesungguhnya 1 juta. Lalu, jadi yang tentang gaji ini pendistribuan gaji kita jadikan satu ya. Lalu ada tentang gaji untuk tenaga pemasaran yang ini. Ya, berarti biaya pemasaran. Sebesar 800.000. Lalu ada administrasi dan umum, berarti biaya administrasi dan umum. B 500.000. Oke, karena ini adalah pendistribusian, maka kreditnya adalah gaji dan upah. Oke, kalau udah silakan kita hitung, berarti 3.600.000 ditambah 1 juta ditambah dengan 800.000 dan ditambah dengan 500.000. Totalnya adalah 5.900.000. Oke, kalau udah kita tulis. Nah, ini adalah jurnal untuk pendistribusian tenaga kerja. Oke, kita buat lagi. Sekarang adalah jurnal biaya gaji yang terutang. Berarti kita tuh ini kan distribusikannya tentang gaji. Sekarang adalah gaji yang terutang.
Jurnalnya adalah gaji dan upah senilai yang ada di atas ini ya, 5.900.000. Kreditnya adalah hutang, gaji, dan upah. Sekarang kan tadi udah mendistribusikan tenaga kerja, ini tenaga kerja yang dari tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung. Nah, lalu ada biaya pemasaran sama administrasi. Nah, ini pendistribusiannya, ini jurnalnya. Lalu kalau sudah didistribusikan, kita harus tahu berapa sih gaji yang terutangnya. Nah, yang tadinya kredit ini kita debitkan gaji dan upah. Kreditnya adalah utang gaji dan upah. Lalu apabila gaji yang terutang ini mau dibayar, kita buat di jurnal pembayaran gaji ya. Ini dari nomor 3, 4, 5 ini nyambung ya. Ini saling terkait, saling ada keterkaitannya. Jadi utang, gaji, dan upah. Kreditnya adalah kas sebesar 5.900.000. Tapi kalau misalnya habis didistribusikan ini semua langsung bayar semua gajinya, kita tidak perlu lagi bikin jurnal yang untuk gaji yang terutang, cukup jurnal pendistribusian dan jurnal pembayaran gaji. Tapi kalau misalnya pembayaran gajinya ditunda, berarti kita buat jurnal pendistribusian tenaga kerja dan gaji yang terutang ya. Kita lanjut berikutnya. Selanjutnya adalah tentang BOP yang dibebankan adalah 80%. Nah, ini dia. Berarti kita mau bikin jurnal ini ya. Jurnal pembebanan BOP. Artinya jurnalnya di sini BOP itu tulisannya besar semua ya. BOP itu adalah biaya overhead pabrik. Oke. Jurnalnya berarti debitnya adalah BDP, BOP. Kreditnya BOP dibebankan senilai, nah dia mintanya adalah 80% dari BTKL. Nah, di sini BTKL-nya yang mana? Biaya tenaga kerja langsung ya BTKL. Nah, ini dia. Berarti kita kalikan 3.600.000 dikali dengan 80%, 2.880.000. Kita tulis. Jadi tadi dari mana? BTKL ya 80% dikali dengan 3.600.000. Oke. Eh, bukan. 80% kali 3.600.000. Oke. Selanjutnya
BOP selain bahan penolong dan tenaga kerja tak langsung. Nah, kita juga harus bikin jurnal. Sekarang kita buat jurnalnya. Jurnal mencatat BOP yang sesungguhnya. Sesungguhnya ini yang dari ini ya, dari biaya-biaya ini. Oke, kita buat. Berarti BOP sesungguhnya. Ini seperti jurnalnya itu sama seperti kayak tadi nih. Kayak kita memakai bahan penolong. Bahan penolong itu kan termasuk BOP juga. Makanya BOP sesungguhnya kreditnya persediaan bahan baku. Sama seperti ini. BOP sesungguhnya kreditnya kita jabarkan satu-satu nama biaya-biaya yang muncul ini. Kita hitung ya. Berarti kita ini aja biaya penyusutan gedung pabrik. Oke, lalu biaya penyusutan mesin. Lalu ada biaya asuransi. Lalu ada biaya lain-lain pabrik. Jadi disesuaikan dengan soalnya ya. Rp1.000.000 ditambah 500 tambah 100 dan tambah 500. Artinya 2.100.000. Oke, ini adalah jurnalnya. Nah, selain ini, jurnalnya yang kita butuhkan untuk mengerjakan soal dari PT Karya Abadi masih ada lanjutannya. Nah, karena ada kalimat BOP dibebankan dan BOP sesungguhnya, maka kita harus membuat jurnal untuk menutup BOP, yaitu menutup BOP yang dibebankan dan BOP sesungguhnya. Oke, kita kasih nomor. Jurnal untuk menutup BOP. Nah, menutup BOP ini adalah menutup BOP yang dibebankan dan BOP sesungguhnya. Kita lihat yang dibebankan adalah 2.880 yang ini ya. Karena namanya menutup, kalau tadinya dikredit yang ini, dikredit ya kita debitkan. Kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Senilai berapa? Nah, kita hitung. Yang 2.100.000, 2.100.000 ditambah, kita lihat ada nggak yang BOP sesungguhnya lagi. Nah, ini dia BOP sesungguhnya. Ada biaya tenaga kerja. Nih, ini dia. Yang ada BOP sesungguhnya nih ya. Ini kita jumlahkan nih yang ini ya. Ditambah 1.000.000. Nah, ada lagi. Nah, ada lagi nih di sini nih. Yang tadi pemakaian bahan baku yang ini nih. Ya. Tambah 800.000. Totalnya adalah 3.900.000.
800 ditambah 1 juta ditambah 2.100.000. Jadi totalnya adalah 3.900.000. Nah, sekarang terjadi selisih. Lihat selisihnya ada di debit atau di kredit. Nah, kalau sudah tahu selisihnya ada di debit, berarti kita buat di sini. Di sini adalah selisih BOP. Berarti kita kurangi 3.900.000 dikurangi 2.880.000. 1.020.000. Oke. Oke, seperti ini jurnalnya. Ini baru jurnal untuk menutup BOP-nya ya. Kita lanjut lagi. Selanjutnya kita akan membuat perhitungan harga pokok produksi per pesanan barang. Kita buat ya, misalnya seperti ini. Harga pokok produksi. Ini kita kasih nomor, misalnya 9, perhitungan harga pokok produksi. Oke, kita buat di sini biaya pesanan. Tadi nomor pesanannya kita lihat 90, 91, 92. Berarti 90, pesanan 91, pesanan 92. Oke, kita lebarkan. Kalau kita mau lihat berapa sih harga pokok produksi per pesanan itu, nah, kita lihat komponen biaya. Tadi ada biaya bahan baku, BB ya. Lalu ada BTK dan BOP. Ini sama seperti kalau kita membuat nanti namanya laporan harga pokok produksi. Komponennya itu ada 3 item. Bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Oke, kalau udah kita buat atau pertama tadi, yang pertama adalah 40%. Kita buat perhitungannya. 40% kali tadi bahan bakunya adalah 2 juta ya. Ini dia 2 juta. 500 kali 4.000, 2 juta. Oke, kita buat ke sebelahnya. Ini 30, ini 30. Oke, kita hitung 2 juta dikali 40%, 800.000. Kalau 2 juta dikali dengan 30%, 600.000. Kita tulis di sini ini 600.
Dan yang ini juga 600. Oke, sekarang BTK-nya, biaya tenaga kerjanya. Sekarang biaya tenaga kerjanya tadi disebutkan kalau masing-masing itu adalah biaya tenaga kerja langsungnya itu 1.500. Nah, yang kedua adalah 800, berarti kita buat 1.500 kali 1.000. Oke, 1.500.000. Yang kedua 800 ya. Berarti ini 800. Berarti sini adalah 800. Yang ketiga 1.300. Berarti 1.300.000. Lalu tentang BOP-nya. BOP-nya tadi dibilang adalah 80% dari BTKL. Di 80% kali 80% kali 800. Kalau ini 8% kali 1.300.000. Oke, kita kalikan 80% kali 1.500.000. 1.200.000. Lalu 800.000 kali 80%, 640. Lalu 80% kali 1.300.000, 1.040. Mari kita jumlahkan per pesanan. Jadi kalau ini 800.000 ditambah dengan 1.500.000 ditambah dengan 1.200.000. Ini dia 3.500.000. Lalu untuk pesanan yang kedua 600.000 ditambah 800.000 tambah 640. 2.040.000. Lalu berikutnya adalah 600.000 ditambah 1.300.000 ditambah dengan 1.040 adalah 2.940.000. Nah, ini adalah harga pokok produksi per pesanan. Jadi kalau misal ditanya harga pokok produksi per pesanannya, ini dia itemnya. Oke, sekarang kita mau bikin jurnal untuk produk jadi. Kita kasih nomor, tadi kalau nggak salah nomornya adalah 9, sekarang nomor 10. Jurnal untuk pencatatan produk jadi.
atau bahasanya produk selesai. Nah, sama produk jadi atau produk selesai. Oke, jurnalnya adalah persediaan, ya, persediaan barang jadi atau produk jadi sama saja ya. Ada akunnya yang buat produk jadi, ada yang buat barang jadi. Jadi disesuaikan saja dengan nama akun yang disediakan oleh perusahaan. Totalnya adalah sebanyak, kita totalkan ini semuanya. Kita buat dulu ininya. BDP biaya bahan baku. Nah, tadi adalah totalnya adalah 2 juta. BDP biaya tenaga kerja yang ini biaya tenaga kerja langsung ya. Jadi disesuaikan dengan akun yang kita gunakan. Atau bahasanya adalah BTKL. Sebesar yang ini nih. Ini BTKL nih semuanya dijumlahkan tadi. Berarti tadi totalnya BTKL-nya 3.600.000. Oke, lalu ada namanya BDP BOP sebesar ini dia. Kita jumlahkan nih dia. Di sini ada BDP BOP nih dia. 2.880.000. Kalau mau lihat dari sini ini ditambahkan ini ditambah bisa 7.200.000 tambah 640 tambah 1.400.000. Totalnya adalah 2.808.000. Oke. Ini semua kita total, inilah yang menjadi produk jadi kita jumlahkan. Jadi kalau seperti ini kita siapkan kalkulator untuk menghitung pencatatan kita. Total keseluruhannya adalah 8.408. Oke, seperti ini ya. Lalu, selain kita mencatat produk jadi, kita juga mencatat tentang ya pencatatan penyerahan produk jadi kepada customer. Dari mana angkanya tahu? Nah, ini dia. Dari total yang akan kita terima dari customer yang ada di sini. Kita buat ya. 11. Ini adalah penyerahan produk ke pelanggan atau customer ya. Jurnal pertamanya, kalau misalnya pelanggan tersebut belum membayar maka timbul piutang, piutang dagang. Kreditnya adalah ya penjualan. Angkanya berapa? Kita lihat dari sini. Ini di total semua 5 juta tambah 4 juta tambah 4.500.000 berarti 13.500.000.
Lalu jurnalnya belum selesai, masih ada lagi. Harga pokok penjualan. Kreditnya adalah persediaan produk jadi. Diambil dari angka ini. Oke, seperti ini ya. Demikian kita sudah mengerjakan rangkaian soal dari PT Karya Abadi. Dimulai tadi kita membuat jurnal membeli dan memakai bahan bakunya, lalu membeli dan menggunakan bahan bakunya, ada pendistribusian tenaga kerja, lalu ada tentang gaji dan upah, lalu ada lagi kalau bagaimana membayar gaji dan upah tersebut, lalu ada pembebanan BOP, serta mencatat BOP sesungguhnya, lalu membuat jurnal untuk menutup BOP, lalu menghitung harga pokok produksi. Ini kalau produksinya udah selesai semua. Kalau belum, kita bisa melihat dari sini untuk menghitung buat persediaan akhirnya. Lalu ini kebetulan udah selesai semua di bulan April ya. Ini untuk mencatat produk jadinya, lalu mencatat penyerahan produk jadi kepada customer-nya. Demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya, mungkin dengan soal yang sama atau dengan tema yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.